Ini kalian belajar CSS Grid dan Flexbox kan? Suara gue terdengar kan? Kedengaran, Pak. Oh ya. Nah, untuk pertama-tama kita bahas dulu pengertian dari CSS Grid dan Flexbox. Nah, CSS Grid itu digunakan untuk mengatur sebuah tampilan, nah tapi dalam 2 dimensi. Nah, yang dimaksud dimensi itu bisa ada row atau kolom. Nah, sedangkan Flexbox itu 1 dimensi. Nah, jadi kalau Flexbox itu bisa pakai rangkaiannya juga berbeda ya. Untuk CSS Grid dulu, pertama kita define dulu display grid di dalam kontainer atau bungkusan. Nah, kemudian di sini kita bahas grid template area. Ini bagian layout-nya. Jadi kita bisa define dulu mau berapa layout. Nah, di sini contohnya kita desain 3 baris, 2 kolom. Jadi ada 3 kotak nanti. 3 kotak, 2 kotak, 2 kotak kolom, terus ada 3-nya baris. Jadi total ada 6. 3 kali 2. Nah, pertama header, terus main inside. Ini penamaannya bebas. Ini cuma dikasih nama posisi nama kotaknya. Nah, kalau untuk grid template columns dan row ini size-nya. Ini VR ini satuan unit. Biasa bisa pakai pixel atau bebas. Tapi ini contohnya pakai VR. Nah, contoh kayak kolom pertama, ini header. Ini 1 FR. Di sini juga main-nya 1 FR. Nah, tapi untuk rows-nya juga beda. Rows-nya di sini semuanya 1 FR juga, terus ini 2 FR, ini 1 FR lagi. Nah, itu untuk define CSS Grid untuk awal-awal, desain template-nya, template dari layout. Nah, kalau untuk Flex ini yang apa ya? Nanti, bentar. Oh ya, kita bahas dulu ini apa grid-nya. Nah, untuk cara penggunaan grid-nya, pertama kita bisa tinggal tulis property grid areanya, terus di dalam elemennya, contoh ini dikasih ke dalam header elemen dari tengah ini. Nah, nanti posisi dari HTML tengah yang kita sudah buat, contohnya kita kasih div tengah, contoh kita buat kotak atau nama gitu kan. Nah, karena posisinya di header, sebelumnya header itu ada di paling atas. Nah, nanti bagian HTML ini bakal dinaruh ke bagian header atau bagian atasnya. Nah, itu contohnya kurang lebih kayak gitu kalau penggunaan untuk grid. Nah, kalau ini Flexbox, ini Flexbox-nya ada beberapa istilah ya. Di sini ada main horizontal, terus ada cross axis juga. Nah, kalau main horizontal ini, main axis, itu menentukan penempatan items secara horizontal. Nah, di sini juga ada main start ya. Kalau kita pakai main axis itu ada main start-nya. Itu urutan, kayak flex direction ini. Nah, untuk default-nya, itu kanan ke kiri. Itu kita bisa kayak tulis mungkin row aja. Itu default-nya kanan ke kiri. Nah, kalau mau kebalikannya, tinggal kasih row, strip, reverse. Ntar kita praktekkan juga. Nah, kalau kolom juga sama. Main axis-nya kita mulai dari atas ke bawah. Nah, terus kita tinggal kasih reverse dari bawah ke atas urutannya mulainya. Nah, untuk flex ini sama seperti grid. Pertama kita harus punya satu kontainer atau bungkusan yang mengatur isi-isi item ini. Nah, untuk selanjutnya
ini contoh penggunaan Flex. Nah, pertama-tama kita akan define dulu kontainernya, bungkusannya. Kita tulis display flex, sebelumnya kan grid. Nah, terus kita bisa atur flex ini dijadiin kolom atau row, seperti yang sebelumnya ini, row atau kolom. Ini untuk penamanya. Kalau row dari kiri ke kanan, kalau reverse baliknya, kolom juga. Nah, untuk selanjutnya ini ada atribut lainnya dalam flex, ini ada justify content. Nah, untuk justify content, dia mengatur apa urutannya, mengatur itemnya sebuah itemnya itu mau start dari mana. Mungkin kita bisa atur ke tengah doang, atau rata kanan atau rata kiri. Itu dimulainya. Kan. Nah, kalau space between ini kiri sama kanan rata, terus ada tengah-tengah. Kalau space around dia ada berbagai di sini ada size sedikit. Kalau ini pas-pasan. Nah, selanjutnya island item juga sama sih. Terbalik dari justify content. Nah, kalau justify content sebelumnya atur dari horizontal, kalau line items vertical. Jadi kita bisa buat rata kanan atau rata tengah atau rata kiri. Nah, untuk penggunaan contohnya kita coba untuk layout flex terlebih dahulu. Nah, ini kan pertama bungkus. Bungkus ini kontainer. Jadi satu full ini kontainer. Satu full. Satu ini kontainer tab. Nah, satu kontainernya ada 3 item. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Jadi ada 3 item, 1, 2, 3. Nah, untuk baris, di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 baris. Kalau kita buat ini ke row, harusnya terbalik ya. Nah, kalau kita buat row, jadi kita buat ke dalam baris bungkusnya. Nah, kalau reverse, kan kita mulainya dari kiri kan, logo. Ini kan logo, mulai dari pertama logo. Defaultnya dari kiri. Kalau reverse, logonya bakal ke belakang. Jadi mulai dari kanan ke kiri. Jadi kan mulai dari logo, tapi startnya logonya di kanan. Sorry, bentar. Oh, atas ini, sorry. Nah, ini barisannya. Logonya bakal ke kanan. Ini untuk ngatur barisannya. Kalau yang tadi itu untuk ngatur kolomnya. Nah, untuk space, untuk justify content juga sama. Jadi ada apa ya justify content? Ada flex start, flex end, ada center. Kalau kita mau buat ke tengah, kita bisa pakai center di sini. Nah, jadi ini logo sama menunya di tengah. Itu untuk contoh dari flex. Kalau contoh untuk grid, nah pertama kan ini bungkus. Tapi ini gue udah buat ya. Pertama ada bungkus. Bungkus ini keseluruhannya bungkus. Ini keseluruhan dari konten ini. Nah, terus kita atur. Ini defaultnya ya. Ini udah dikasih sama merekanya. Auto ini untuk semua size-nya sejajar. Jadi kalau kalian bingung mau kasih berapa size-nya, kalian kasih auto aja. Ini auto sama sejajar. Nah, pertama ada logo, menu. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi ini 3 kali 5 ya. 3 baris, 5 kolom. Jadi 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma gue belum terlalu implement semuanya.
Nah, untuk yang tadi grid area logo, ini HTML elemen logo sini, kalau kita tanpa grid area ini, dia bakal random. Dia bakal default-nya di sini. Coba kita kasih ini menu. Dia bakal ke samping kan kalau logo di kiri. Sabar. Kita buat ini ke kiri deh. Biar dia bakal ke kanan. Soalnya dia ngikutin dari urutan template yang kita buat ini areanya. Jadi kita define kasih tahu kalau HTML logo ini, tag logo ini kita kasih ke area logo. Area logo ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada apa lagi bentar. Untuk basicnya seperti itu. Untuk basic dari penggunaan grid sama flexbox. Nah, alasannya itu untuk lebih rapi. Pertama, untuk lebih rapi. Sama kedua, kalau untuk flexbox ini minim pakai padding, tanpa pakai padding atau margin, tinggal pakai width sama height doang untuk ngatur besarnya sebuah kotak dari layoutnya. Nah, itu kalau flex. Nah, kalau sebenarnya juga bisa ditambah pakai margin. Cuma itu bukan grid, bukan implementasi dari grid, tapi bisa. Kalau mungkin kalian ada mau tanya dulu atau masih ada yang bingung dari penjelasan gua? Kita praktikin buat ini ya, tapi dalam bentuk flex. Sebelumnya kan kita buatnya, gue buatnya udah grid, tapi kita buat flex untuk contohnya. Nah, pertama kita import dulu logonya. Nah, karena ini nggak kelihatan ya 50-50, bisa bisa diatur. Bisa disesuaikan. hack-nya. Kak, terus, sorry, ini emang codingannya nggak kelihatan ya, soalnya cuman Chrome doang. tadi Chrome doang ya? Iya. Oh, sorry. Jadi kalian, sorry. Jadi gue jelasin dulu ya dari ulang lagi ya. Mulai dari flex dulu. Nah, pertama kan kalian buat ini dulu, define container. Ini bungkusan, semua ini bungkusan. Nah, pertama kita buat bungkus utamanya dulu. Bungkus utamanya kita buat ini kolom. Jadi di sini terdiri dari kolom 1, 2, 3 kolom. Nah, terus untuk bagian atas juga kita ini kolom. Contoh kalau dikasih display itu kita define kalau itu sebuah kontainer, baru isi dari kontainer itu bisa dikasih item. Item itu kayak box ini kan bawah. Nah, ini item. Jadi kita bisa atur item ini sesuai yang kita mau. Di bawah. Nah, ini contoh itemnya kita mau buat center, jadi ntar ke tengah boxnya. Jadi dia ke tengah.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk layout grid-nya, kita sudah kan kalau layout flex kita define-nya itu per kontainer satu-satu, karena seperti yang di sini ada 3 kan, kalau di gambaran 1, 2, 3. Nah, kita define kalau ini satu kontainer. Kalau CSS Grid langsung semuanya dalam satu bungkusan full-nya itu kita bisa kasih tahu. Kita sudah set layout-nya. Dalam satu layout ini kita sudah kasih tahu. Ini satu kontainer. Nah, ini dibungkus keseluruhannya. Kita buat template. Nah, contohnya kita mau buat 3x2 ya. Nah, jadi di sini kita tulis header, contohnya logo menu. Nah, di sini logonya, terus di sini menunya, penempatannya. Nah, terus selanjutnya juga tengah-tengah. Jadi di sini tengah, dan di sini tengah juga. Tapi sini kegabung ya. Nah, terus di sini harusnya masuknya ke atas. Atau bisa kasih flex. CSS Grid bisa digabung sama tambahan flex juga. Jadi di sini juga bisa dikasih flex box. Nah, terus bawah sini kita bisa define kalau ini urutannya ini bawah, atau mau bawah 1 atau bawah 2. Kalau kita tulis bawah-bawah, ntar dimulainya dari kiri ke kanan, tergantung urutannya yang tadi kita start-nya itu, yang flex start end-nya itu. Nah, untuk auto itu size dari ini kolomnya, dari kotaknya. Tapi auto ini kita sesuaiin, maksudnya semuanya sejajar atau sama size-nya, semua sama kalau auto. Kalau kita juga bisa custom juga. Nah, untuk kasih tahu contoh ini menu kan. Nah, kita udah buat bentuk HTML-nya. Nah, tapi kita mau posisikannya itu di mana? Nah, kita bisa kasih grid area. Nah, terus kita mau posisikan grid area menu ini, grid area di bagian menu. Di bagian menu. Kalau di bagian menu, jadi ambilnya ke kiri dulu, itu menu sini. Nah, logo juga. Logo bakal ke kiri seperti yang tadi. Kalau kita ubah ke kanan, logo yang sebelumnya dari kiri, itu penempatannya ke kanan. Sengaja ikutin, cari yang mana logonya. Ini sebelumnya kiri, dia bakal ke kanan. Nah, contohnya seperti itu untuk penggunaan grid. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk sini. Nah, kalau ada kita lanjutin yang buat layout flex-nya. Nah, awal gue udah buat udah kasih tahu udah kasih logonya, terus kemudian kita kasih menunya. Untuk menunya kita copy aja dari sini HTML-nya. Langsung UL bisa sih. Nah, kita sudah kasih tahu HTML-nya ya, ini flex. Cuma kan kita mau posisikannya di bawah sini. Nah, kita mau posisikan area menunya bagian yang kita mau. Jadi kita ambil paling atas menu, ambil bagian menu paling atas. Di sini kita kasih display. Sorry, gue udah buat sini ya, display menu.
Nah, yang baru masuk gue lagi buat buat tampilan tuh layout Flex-nya. Yang kalau kalian kurang ngerti tentang Flexbox atau CSS Grid bisa langsung ditanyain. Kalian kurang ngertinya di mana gitu. Kalau kelas CSS-nya tuh konsepnya sama kayak kemarin nggak, Kak? Yang kayak minggu lalu. Iya, sama. Cuma bedanya ini di sini. Kalau CSS Grid, kita define dulu di bungkusannya. Kalau ini grid, terus kita buat layoutnya dulu, buat template layoutnya. Nah, kalau template area ini, kita kasih tahu posisinya. Contoh kayak gue buat ini ya, CSS Grid ini. Yang pertama, yang kiri logo. Nah, terus yang kedua ini menu. Nah, terus yang selanjutnya tengah, terus yang bawah. Nah, terus kalau mau pakainya, kalau ini size dari ini ya, dari kotaknya. Nah, kalau kita mau kasih tahu logo ini mau ditempatkan di mana, nah kita kasih create area terus logo. Ntar logonya itu bakal ditempatkan di bagian logo. Nah, kalau tulisnya di tengah, ntar logonya itu ditempatkan di bagian tengah. Sampai yang create udah ngerti belum? Itu contoh dari grid. Kalau untuk ukurannya, misalkan kita nggak mau auto, maksudnya mau atur sendiri, itu bisa. Bisa. Kalau ngatur sendiri bisa kasih contoh 1 FR gitu. Ntar dia bakal berubah. Bisa FR ini kayak satuan unitnya, kayak pixel gitu. Jadi ntar bisa tinggal dimainin gitu, mau sesuai yang kita mau. Kalau auto itu selalu sama, semuanya bakal sama. Bedanya kalau FR sama kalau bedanya pakai FR sama pixel itu? Itu kayak pecahannya ya, fraction itu. Itu FR itu fraction, kayak pecahannya gitu. Kalau yang grid udah ngerti belum? Aman sih, Kak. Oke, aman. Kalau flex bedanya kan kalau grid kita define dulu kan, define satu layoutnya kita sudah kasih tahu, udah kita buat template-nya. Iya. Nah, kalau flex kita buatin satu persatu. Jadi ini satu kontainer, ini kedua kontainer, ini ketiga kontainernya. Jadi kita kasih display flex. Nah, jadi ini display flex. Nah, ntar dalamnya ada item-itemnya. Kita bisa atur mau itu row atau kolom. Tapi kalau mau buat ini ada
bungkusan paling atasnya juga. Bungkusan paling atasnya, ini bungkusan paling atasnya kita bisa atur. Kalau kolom, dia bakal buat kolom kayak gini, 1, 2, 3. Kalau row bakal horizontal, 1, 2, 3 gitu. Nah terus dari kontainernya kita bisa buat lagi itemnya maksudnya mau dikasih, maksudnya bisa diatur. Mau kayak mau dibuat rata kanan atau rata kiri, atau kita mau mulainya dari kanan dulu atau dari kiri dulu, itu bisa. Jadi simpelnya perbedaan Flexbox sama grid itu. Sorry, apa? Jadi simpelnya perbedaan Flexbox sama CSS Grid itu apa, Kak? Perbedaannya ini. Kalau Flexbox cuma bisa dipakai satu dimensi. Jadi kalau satu dimensi itu buatnya cuma bisa satu baris aja atau kolomnya aja. Jadi nggak bisa baris atau kolom, itu nggak bisa. Nah kalau CSS Grid ini dia bisa keduanya. Bisa kasih mau dibuat baris doang atau baris kolom. Nah terus kalau CSS Script juga bisa gabung sama Flexbox juga sih. Flexbox juga bisa gabung sama Grid. Jadi bisa kombinasi sesuai dengan kebutuhan gitu. Sudah ngerti belum? Kira-kira? Atau masih ada yang bingung gitu? Sejauh ini aman. Nah, ini udah paham. Ya, itu mirip-mirip kayak kemarin kan ya? Iya, mirip seperti kemarin. Cuma bedanya ditambahin pakai layout. Jadi hasil dari kemarin bisa di copy-copy sih. Ganti-ganti Hasil-hasilnya. dikit ya? Ya, terus tinggal dimodifikasi. Nah, ditambahin kayak pakai display ini diatur-atur gitu. Sesuaiin, dinaruh-naruhin ke layout yang kita buat. Oh, di HTML-nya ada yang beda nggak? HTML sedikit berbeda. Kalau yang gua buat grid ini sedikit berbeda. Kan kalau kemarin kalau nggak salah cuma satu biji doang kan, nggak ada buat pisah kedua gini. Dua kolom. apa gua kirim ini ya?
Ini yang kakak kasih layout yang menggunakan grid-nya itu NIM-nya ganjil atau genap, Kak? Kalau yang gua ganjil. Yang grid ya, grid ganjil. Kalau Flexbox genap. Satu codingan yang tadi kakak kirim atau HTML-nya sama HTML-nya. kalau kakak ganjil ini? Iya, kalau gridnya ganjil. Gua ganjil kemarin. Oh, kirain sesuai modul ikut ketentuannya. Ternyata dari NIM kita. Kalau modul yang mana ya? Dan di modul ketentuannya sama kayak yang kakak share screen tadi. Oh, ganjil genap itu ya? Iya, Oh, maksudnya, oh tadi mau tanya mau buat apa ya atau gimana pertanyaan? iya maksudnya bedanya itu ganjil genap nggak ngaruh sama flexbox sama gridnya. Oh ngaruh. Jadi nggak bisa diganti displaynya diganti grid, nggak bisa kan soalnya kan beda ya. Kalau grid area dia define-nya duluan di paling atas define-nya. Kalau flex dia define-nya per container. Nah, Oh jadi maksudnya modulnya itu maksudnya yang belakang NIM kita tuh genap buatnya pakai ya yang maksudnya genap. yang nim belakangnya ganjil ngebuat grid CSS grid. Kalau nim belakangnya genap buatnya yang flex. Oh. Oh, tapi HTML sama cuman kalau yang itu flex sama satu lagi yang grid. Iya, bentar gua kirimnya, kirim file pendukungnya. Ini apa base-nya? Ini base-nya. Base di sini ada HTML, CSS, foto-fotonya juga ada. Kelas CSS grid sama flexnya beda-beda dikit ya? Harusnya sih beda-beda dikit, beda di penggunaan display, terus penggunaan atributnya grid atau flex kan sedikit berbeda. Kalau untuk margin, padding mungkin mirip-mirip. Harusnya mirip-mirip. Untuk HTML-nya sama, Kak? Ini HTML-nya agak sedikit berbeda ya, sedikit. Panjangan yang ini ya? Iya, tapi ini gue masih belum buat yang flexnya, jadi belum tahu bakal persis atau enggak. Tapi kurang lebih mirip-mirip. Ini kalau kalian yang gridnya mau lebih rapiin juga bisa sih, soalnya masih belum terlalu rapi kalau yang grid. Nah kalau kalian bingung kalian mainin base-nya ini kan yang dari file pendukung itu kan sudah ada strukturnya. Nah terus kalian bisa mainin atributnya, bisa flex direction-nya bisa diganti, terus justify bisa diganti, ada beberapa macam sih. Bisa, ada beberapa ada banyak atributnya.
Apa? Nanti ada align content, item, justify.
Nah, untuk layout Flex udah gue buat ya. Nah, bedanya sama yang ada sedikit perbedaannya. Sebenarnya nggak terlalu signifikan bedanya. Nah, untuk bedanya sama layout grid CSS sama Flexbox. Nah, untuk pertama di bungkusnya, di kontainer utamanya ya, di bungkusan utamanya. Nah, kita pakai inisialisasi kalau kita mau pakai Flex. Kalau ini grid. Nah, terus kita kasih tahu direction-nya. Kita mau kasih tahu mau bentuk kolom atau mau bentuk row. Karena kita mau pakai yang kolom, jadi kita flex direction-nya kolom. Nah, terus untuk bungkus sama ini kita kita buat layout-nya dulu. Buat layout-nya kalau ini kita cuma kasih tahu doang mau buat kolom atau enggak. Nah, terus kita lihat di logo. Nah, ini perbedaannya kelihatan ya. Untuk logo kita kalau untuk grid CSS langsung kita tempatkan. Kita langsung tempatkan ke bagian logo. Terus kita kan kasih auto. Jadi otomatis ukuran dari logonya itu sesuaikan dengan ukuran aslinya. Nah, untuk logo di Flex untuk dia harus define dulu width sama height-nya, atau enggak logonya bakal terpotong atau enggak ada. Jadi kita harus inisialisasi dulu width-nya berapa, height-nya berapa. Oh, nggak bisa otomatis gitu ya? Otomatis bisa kalau bentar. Ya otomatis bisa. Cuma lebih bagus kalau kita kasih kita declare dulu width sama height-nya. Tapi kalau ukurannya kecil nggak apa-apa sih. Kalau ukurannya gede kita harus resize dulu fotonya biar pas. Nah, terus apa lagi sih? Untuk menu sama ya. Untuk menu kita perbedaannya ada di sini margin. Gue tambahin margin di sini biar lebih sesuai. Tapi sebenarnya nggak perlu ya. Perlu sih. Soalnya ini kan kan kalau grid kan kita sudah ngatur dulu dari atas. Jadi gue nggak perlu ngatur-ngatur lagi menu utamanya. Nah, kalau ini gue perlu atur biar ukuran padding marginnya itu yang kita mau. Sama margin. Sama penggunaan grid area. Itu perbedaannya. Jadi kalau Flex kita harus custom dulu. Width-nya mau berapa. Nah, kira ada yang mau ditanya? Kalau yang di plus, yang di grid, itu di bagian tengah ada background-nya ya? Ada warna background. Tengah di baris 44. Grid. Ya, itu grid kan. Ini kelas grid kan ya? Ini grid kanan yang grid 44. Ya, itu ada di bagian, yaitu tengah. Tengah. Itu kan ada background-nya. Ada maksudnya ada warna di situ. Nah, kalau yang di Flex itu di... Sorry. Di Flex. Iya. Flex hapus. Sebenarnya boleh hapus sih. Ya, sorry. Sama aja. Ini gue tadi kan ngetes ya. Kalau tengahnya berasal atau enggak, gue ganti white. Kalau hapus kembali ke defaultnya white. Cuma kalau ini, kalau gue pakai background, contoh kalau ini dimintanya background kan, tapi dia kalau gue hapus backgroundnya dia ngikutin defaultnya. Defaultnya itu dari body. Nah, tapi body gue kan nggak, kalau HTML kan defaultnya kan putih. Kalau gue kasih background di sini warna merah,
Tapi kalau kita di sini mau putih, kita harus kasih background di sini putih untuk main amannya. Tapi kalau defaultnya putih, ya udah kita nggak perlu di sini, nggak perlu declare lagi. Kalau kita mau keseluruhannya gitu, taruh di body. Iya, kalau mau keseluruhannya di body. Dia bakal berubah. Nah, dia bakal red. Oh, Tapi kalau gua kasih yang tadi background color-nya gua mau warna putih kan, dia bakal putih di kata sambutannya. Di tengah. Nanti bakal warna putih. Masih ada yang kurang jelas? Ini kalian udah ngerjain sendiri belum? Udah coba ngerjain sendiri belum? Atau otak-atik itu mainin belum. apa? Oh, belum ya? Belum, Kak. Nggak tahu yang lain, kalau aku belum. Oh ya, yang lain gimana ya? Kalau aku juga belum, Kak. Oh, belum ya? Oke. Jadi soalnya kalau kalian otak-atik kan biar kalian paham gitu kan. Terus kalau bingung bisa ditanyain. Ini flexnya nih gue kirim atau mau gimana? Boleh, Kak. Buat Boleh, Kak. belajar. Aku lagi belajar yang dari file pendukung itu, jadi kayak mahamin strukturnya juga dulu. Oh ya. Udah gue kirim ya di chat yang lewat flex. Sebenarnya kalian bisa kasih lagi sih kalian bisa tambahin. Gua udah lupa ini di bagian menu. Jangan displaynya kan inline block. Nah, kalau kalian mau buat sesuai flex, kan kalau flex kolom ya. Kalau flex kolom. Nah, ini kalian bisa buat tambah lagi. Di menu utama kalian buat jadi flex. Kalau di grid kalian buat ke grid. Nah, kalian bisa belajar di sini. Bisa belajar kembangin di menu ini. Gue belum. Ini define nama-nama kayak menu ULI itu tergantung kelas HTML-nya kan ya? Iya, tergantung kelas HTML-nya. Kalau misalkan di kelas HTML kita mau namainnya apa gitu kan. Terus di kelas CSS ikutin yang di situ kan. Iya, contoh kalau kelas HTML-nya menu 2 di sini menu 2. Nah, jadi di sini utamanya menunya. Ini kalian kasih menu ini grid display-nya. Nah, terus kalau flex kalian kasih kolom. Nah, terus ntar kalian mainin di sini ya. ULLI. Nah, tapi gue kurang tahu ya kalau titik-titiknya itu hilang atau enggak. Listanya kan bisa ini, bisa kasih lista. Oh ya, kalau di kelas CSS kan ada tuh untuk definisinya ada yang pakai hashtag, titik, sama yang kemarin minggu lalu pakai kayak add gitu. Oh, hashtag ini ID. Oh, Kalau titik itu kelas. kalau Kalau yang add itu, F, iya kayak, oh tanpa titik atau tanpa hashtag. ini, yang ini Kak, bentar. Ya. Ini. Oh ini media, ini untuk main responsif. Tapi ntar ya, kalian masih, gua kemarin coba itu. Ini Soalnya yang media. minggu lalu ada yang pakai itu di CSS. Oh udah pakai ini ya minggu lalu? Ada. Bentar. Ini ya, buat ini ya? Iya.
Untuk penggunanya, bentar. Boleh kasih contohnya nggak yang add itu? Contohnya kayak kalian kemarin pakai add itu yang apa, function untuk apa? Sintaksnya. Kayak gitu, Pak. Oh, ini untuk apa? Responsif. Jadi ini sintaks bawaan CSS-nya. Jadi kalian bisa, di sini add-nya ada banyak macam sih, tergantung yang disupport sama CSS-nya. Kalau ini kan max width 900 px, jadi kalian pas max-nya 900 px, pengaturan kolomnya itu maunya berapa persen. Jadi kalau kayak kalian mau buat ini di HP, kalian ngatur width HP kalian, terus kalian bisa ngatur kolomnya mau di posisi mana. Itu kalau kayak responsif. Kalian pakai add media ini, add media screen. Jadi media screen ini apa, layarnya. Paham nggak atau kurang jelas? Berarti dia beda sama kayak margin. Ini kalau media ini kayak if else gitu kan, kayak contoh kita dalam kondisi tertentu ya, kayak kita mau kasih minimalnya berapa, contoh kayak minimalnya minimal 200 px terus maksimalnya 900 px kan. Kalau defaultnya kan kalau max width 900 jadi minimalnya 0 kan. Nah, jadi kalau layar kalian dari rentang 0 sampai 900, jadi kolom width-nya itu 50%. Nah, defaultnya itu, contoh kalau kalian buat dot kolomnya defaultnya 100%, jadi di atas 900 itu bakal 100% kolomnya. Jadi kalau di bawah 0 sampai 900 px pixel, width kalian bakal 50%. Bakal sesuaiin yang kalian ini. Kayak mungkin kalian mau kasih tempat, contohnya kalau di HP, contoh di komputer, kalau kayak logonya di kiri, pas di HP, kalian mau buat logonya di kanan bisa. Kalian tinggal atur gitu. Atur di dalam sini. Soalnya kemarin temen aku cobain yang pakai yang minggu lalu aku kasih. Iya. Dia berantakan, ada yang berantakan. Berarti itu pengaturannya dari efek responsif itu atau? Iya, responsif itu harus diatur-atur apa manual. Sedikit lebih ribet sih. Makanya kalau pakai Bootstrap langsung. Untuk tugas nggak boleh pakai Bootstrap. Tapi kalau untuk project boleh, Kak? Project boleh pakai Bootstrap. Kak, aku boleh nanya nggak, Kak? Ya. Apa sering tuh HTML aku tuh kayak nggak nyambung gitu kayak CSS-nya. Padahal pas diklik kayak udah nyambung gitu, tapi dia pas result-nya tuh kayak jadinya blank gitu. Berantakan, tetap kayak nggak kegambar CSS-nya gitu. Itu kenapa? Ini sudah kamu link? Boleh share screen nggak?